Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini 10 IPA 2 semuanya sudah hadir di dalam kelas. Sudah. Berarti tidak ada yang terlambat ya? Atau ada yang izin? Tidak, Bu. Tidak ada, berarti masuk semua. Iya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa Doa. dulu. Nah, ketua kelasnya Ilham, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Amin. Alhamdulillah. Oke. Oh ya, kalian kemarin minggu lalu sudah belajar mengenai plante. Plante apa? Tumbuhan, ya benar, tumbuhan. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan yaitu mengenai animalia. Nah, ada yang tahu animalia itu apa? Coba yang tahu angkat tangan. Oh ya, kamu Rizka. Kenapa? Ya benar, animalia itu adalah hewan. Sebagaimana yang kita tahu kalau hewan itu dibagi berdasarkan apa? Ya, kamu Rudi, berdasarkan tulang ada atau tidaknya tulang belakang. Ya benar, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Jadi animalia itu dibagi menjadi invertebrata yang tidak bertulang belakang dan vertebrata, benar sekali. Nah, supaya kalian lebih jelas lagi, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, tolong ya, video ini kalian saksikan dengan seksama supaya nanti kalian juga mudah mengerti. Oke? Baik, Bu. ya. Ibu akan tayangkan dulu sebentar ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana? Videonya bagus kan? Oke. Tadi ada yang mau memberi komentar mengenai video tadi? Ya, Ucok. Oh iya, benar sekali. Itu memang SpongeBob itu memang aslinya ada di dalam kehidupan nyata. Buktinya yang membuatnya itu guru biologi juga, dan ternyata didasarkan pada hewan-hewan, terutama hewan-hewan invertebrata. Sama kan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, untuk memulai materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kenapa sih kita belajar animalia dan kenapa juga kita belajar yang invertebrata pada hari ini. Jadi sebenarnya di dunia ini kan banyak ya flora dan fauna, terutama fauna. Baik di lautan dan segala macamnya itu banyak sekali pasti hewan-hewan. Nah, untuk itu kalian diminta untuk bisa atau untuk mampu mengidentifikasi maupun mengenali morfologi dari hewan-hewan yang ada di bumi ini, ya paling tidak yang ada di sekitar kalian deh, yang ada di Indonesia pun, supaya kalian lebih mudah untuk mengenalinya. Oke, paham? Baik, sekarang Ibu akan sampaikan beberapa fakta penting atau hal-hal yang berkaitan dengan animalia, terutama yang invertebrata. Pada kali ini Ibu tampilkan PowerPoint. PowerPoint yang pertama ini adalah membahas outline atau garis besar dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bahwa animalia itu dibagi menjadi dua berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, yaitu invertebrata yang tidak bertulang belakang dan vertebrata. Sampai di sini paham? Oke. Jadi yang selanjutnya akan kita bahas bahwa invertebrata ini dibagi menjadi beberapa filum. Ada Porifera, ada Cnidaria, ada Platyhelminthes, ada Nematoda, terus ada Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Ya, tidak usah mencatat, nanti Ibu bagikan buku panduan atau buku ajarnya kok. Ya, dengarkan Ibu saja dulu. Baik, yang pertama Porifera. Porifera ini adalah hewan berpori. Contohnya apa ayo hewan berpori? Ya, iya, siapa namanya? Intan. Oke. Apa hewan porifera itu? Berpori. Ya, benar sekali. Contohnya? Oh, SpongeBob. Ya, benar sekali. Contohnya SpongeBob yang tadi Ibu tampilkan. Dia di seluruh badannya berpori-pori kan? Ya, makanya disebut sebagai porifera. Vera sendiri artinya membawa. Nah, kenapa dia disebut porifera? Yang tadi karena dia banyak pori-pori di seluruh tubuhnya. Dan berdasarkan struktur penyusun dari tubuhnya ini, porifera dibagi menjadi tiga jenis atau 3 kelas. Ada yang pertama kalkarea, yang strukturnya sedikit keras karena tersusun dari zat kapur.
Terus yang kedua ada Desmospongia yang sedikit lunak seperti tadi SpongeBob. Terus yang ketiga ada Hexactinellida yang strukturnya itu seperti kaca, seperti itu. Dan ciri khas dari Poriifera ini, dia memiliki saluran air. Jadi ketika air masuk, karena dia hidupnya di laut ya, di air, ketika air masuk langsung difilter oleh yang namanya ostium, langsung masuk lewat ostium, terus ke badannya yang osculum itu nanti keluar menjadi ya tetap air seperti itu. Lanjut ke film yang kedua, ada Cnidaria. Cnidaria ini dia dulunya bernama Solenterata. Kenapa disebut demikian? Karena dia sudah memiliki sistem pencernaan yang lebih maju dibandingkan Poriifera. Dan Cnidaria ini ada contohnya yang paling banyak banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba, ada yang pernah ke pulau? Pulau misalnya Pulau Seribu. Ya, kamu Tiara kemana? Ke Pulau Tidung, ya. Terus kamu melihat apa saja di Pulau Tidung? Ada, oh ya benar-benar. Iya, banyak biota, dan terutama kalau kalian ke dalam, ke bagian dasar laut itu, atau setidaknya di kedalaman yang sedikit dalam gitu ya, itu pasti kalian akan menemukan ubur-ubur. Nah kan, sama kan tadi ubur-ubur itu masuk ke dalam film Cnidaria. Dan Cnidaria ini yang paling utama adalah memiliki dua fase hidup. Ada yang fase polip yang menetap atau yang tidak berpindah, dan fase medusa. Yang medusa ini bisa bergerak bebas kemana-mana. Contohnya adalah ubur-ubur. Dan kalau yang polip contohnya adalah hidra. Dan diketahui juga bahwa di Cnidaria ini ternyata ada yang beberapa mengandung sel racun di dalam tentakelnya. Ada nematosid yang mampu memberikan senyawa toksik bagi yang tersengatnya, seperti itu. Dan di Cnidaria ini contoh hewan yang lain adalah ini anemon laut, ya kan? Pasti pernah lihat ya anemon laut. Nah, itu juga termasuk dalam Cnidaria. Selanjutnya ada Platyhelminthes. Platyhelminthes itu adalah cacing pipih. Kenapa disebut Platyhelminthes? Ada yang tahu? Ya, Ina? Flat ya, berarti datar, dan mintes cacing. Jadi Platyhelminthes itu benar cacing pipih, karena memang kebanyakan anggota dari Platyhelminthes ini cacingnya pipih-pipih seperti itu. Kenapa, Bayu? Pertanyaan bagus, parasit atau tidak? Jadi sebagian Platyhelminthes, tapi ada sih yang parasit dan yang tidak parasit. Tapi yang tidak parasit cuma satu, yaitu planaria. Pernah ya ada yang jalan-jalan misalnya ke Gunung Gede? Nah, kalau misalnya kalian ke sana, bisa dapat kalian temukan biasanya planaria banyak sekali, karena tempat hidupnya itu di tempat yang dingin. Kalau di tempat panas biasanya mereka ini tidak akan tahan lama, seperti itu. Dan di Platyhelminthes ini ada klasifikasinya. Tadi yang planaria masuk ke Turbellaria, cacing berbulu getar. Terus Monogenea, kemudian ada Cestoda, serta ada Trematoda. Masing-masing itu cacingnya kebanyakan pipih, seperti itu. Oh iya, ibu hampir lupa. Platyhelminthes ini ternyata memiliki sel-sel api yang berguna sebagai sistem pencernaannya, seperti itu. Iya, kenapa Lukman? Planaria itu bisa berevolusinya dengan cara membelah diri ya. Dia pembelahan biner. Artinya ketika dipotong, planaria itu dapat tumbuh lagi bagian yang baru, seperti itu ya. Sama. Lalu selanjutnya ada nematoda. Nematoda ini merupakan cacing yang tubuhnya tidak bersegmen. Terus kebanyakan nematoda ini dia parasit, terutama di manusia. Contohnya ada Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Oxyrus vermicularis, dan Wucherea bancrofti. Di sini ada yang pernah kremian. Nah iya, itu
kremian itu disebabkan oleh cacing Oxyuris vermicularis tadi yang dari kelas nematoda, karena dia bersifat parasit ya, menginfeksi inangnya, sel inangnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengalami kremian, kemungkinan besar itu disebabkan oleh cacing tadi, Oxyuris vermicularis, seperti itu. Dan ada yang pernah melihat orang dengan kaki gajah, misalnya kaki yang besar sekali ya, nah itu ternyata di dalam kakinya itu disebabkan oleh adanya Wucherea bancrofti, biasanya di cacing tambang ya, orang yang bekerja tambang seperti itu. Karakteristiknya hampir sama dengan cacing yang sebelumnya, cuma di sini dia tidak pipih. Kalau nematoda itu bentuknya meruncing di bagian ujungnya, di bagian ujung kepalanya itu ada ciri khas, yaitu skolex yang gunanya untuk mengaitkan ke sel inangnya, seperti itu. Paham ya? Paham. Tolong kalau ibu bicara terlalu cepat, kalian boleh kok mengatakan saja supaya tidak cepat-cepat atau pelan-pelan saja gitu ya. Ya, oke. Lanjut ke Annelida. Pasti kalian sering banget mendengar kata Annelida. Pernah ya? Pernah melihat cacing tanah? Iya, pasti kan pernah main cacing tanah ya. Nah, cacing tanah itu masuk ke dalam filum Annelida. Ciri khas utama dari Annelida adalah dia ini bersegmen-segmen. Coba kalian nanti ketika praktikum deh, nanti ya minggu depan atau pertemuan selanjutnya, kalian cari cacing tanah, nanti kalian lihat kalian letakkan di kertas, nanti kalian dengarkan atau perhatikan pergerakannya, pasti berbunyi serok gitu, karena dia bersegmen-segmen tubuhnya ya. Oke. Terus ada juga contoh dari Annelida. Ada yang pernah ketemu lintah ya di gunung ya? Pernah ya Dewi? Iya. Iya, jadi Dewi pernah tersedot lintah. Iya benar. Oke, iya tuh, lintah itu masuk ke dalam kelas Hirudinae dalam filum Annelida. Jadi lintah itu menyedot, dia punya zat antikoagulan yang ada di dalam tubuhnya itu, sehingga ketika darahnya tersedot oleh lintah itu tidak akan menggumpal seperti itu ya. Bahaya. Sebenarnya tidak terlalu berbahaya, Rizky. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, karena dia menyedotnya juga ketika dia sudah penuh bakal pecah juga, bakal isi sel-selnya ya. Terus lanjut lagi ada contohnya lagi, tadi ada cacing palolo pada kelas Polychaeta pada Annelida ya. Selanjutnya moluska. Pernah lihat moluska? Belum? Kalau lihat siput pernah? Ya, siput itu salah satu dari filum moluska ini. Siput. Iya, Bu. Dia gastropoda. Karena apa dia disebut gastropoda? Karena dia bergerak menggunakan perutnya, gastrisnya itunya. Nah, terus kemudian ada lagi contohnya, ada cumi. Tadi di video Squidward itu cumi kan? Nah iya, dia masuk ke dalam filum moluska, terutama kelas cephalopoda. Terus biasanya kalau cephalopoda ini bergeraknya menggunakan tentakel. Dan di moluska ini ada juga yang sering kalian makan, sering kalian konsumsi. Apa? Coba. Apa Dini? Kerang. Iya, benar sekali, ada kerang. Kerang itu masuk ke kelas bivalvia. Karena apa bivalvia? Karena dia memiliki cangkang yang dua, ganda. Sebagaimana ciri khas dari moluska ini, yaitu ada cangkangnya gitu. Karakteristiknya bisa dilihat kan. Nah, lalu ada satu lagi, ada dua sih, Echinodermata. Kalian pernah melihat Echinodermata? Nah, tadi yang ke Pulau Tidung, iya kamu, Tiara ya. Tiara pernah melihat bintang laut. Ya, bintang laut itu ternyata masuk ke dalam filum Echinodermata. Kenapa disebut Echinodermata? Karena echino itu duri, dermata kulit, artinya kulitnya berduri. Seperti itu. Dan
dia ini ciri khasnya juga memiliki saluran air biasanya pada echinodermata. Dan yang sering kali kita temui adalah bintang laut yang masuk ke dalam kelas asteroide itu. Ini ada beberapa kelasnya. Ada asteroide, contohnya ada bintang laut. Tadi dia bergerak dengan kaki apa? Kaki ambulakral. Terus ada juga Ophiuridae, bintang ular laut yang lengannya tuh lebih panjang. Terus kemudian ada Echinoidae, bulu babi. Pernah melihat bulu babi? Iya, bersifat racun ya durinya. Harus berhati-hati ketika bertemu dengan bulu babi itu. Terus selanjutnya ada Holothuridae. Holothuridae ini contohnya teripang. Teripang di SpongeBob apa? Timun laut. Iya, si Kevin. Ya, benar sekali itu. Dia benar-benar ada kan Holothuridae ini. Teripang ini ketika dia merasa terancam atau ada musuh, dia akan mengeluarkan sekret untuk melindungi dirinya. Seperti itu. Paham ya? Paham? Baik. Kita lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya, yang terakhir ada Arthropoda. Arthropoda ini ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah hewan berbuku-buku, bersegmen-segmen. Misalnya apa? Yang paling banyak sering kali kita temui. Iya Intan. Oh iya, benar sekali. Contohnya serangga, insekta masuk ke dalam arthropoda. Terus apa aja sih binatangnya itu? Ada arachnida, contohnya ada kalajengking. Terus ada silopoda, terus diplopoda, dan juga insekta. Baik ya, paham ya? Ciri khasnya dari arthropoda itu sendiri juga tubuhnya dilapisi oleh kutikula. Ya, jadi sedikit agak-agak licin seperti itu. Paham sampai sini? Paham penjelasan Ibu? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Iya? Kenapa? Dika? Oh, kenapa? Oh, perkembangan dari bintang laut. Kamu pernah melihat bintang laut itu bisa bergerak sendiri, bisa ini ya, tubuhnya meregenerasi. Iya, benar sekali. Benar sekali pertanyaannya itu. Jadi bintang laut itu bisa meregenerasi tubuhnya ketika dipotong. Misalnya lengannya dipotong. Dia kan lengannya ada 5 ya. Lengan 5 itu bisa dipotong. Terus ketika dipotong nanti akan tumbuh perlahan-lahan membentuk lengan yang baru. Sama halnya dengan planaria. Kenapa? Kenapa? Nadisa? Oh, planaria. Planaria ya matinya mungkin dibawa di tempat yang panas atau dibakar dan sebagainya. Karena dia sangat ini ya, apa namanya? Bisa bertahan hidup, daya regenerasinya sangat tinggi karena ketika dipotong pun dia akan tumbuh lagi seperti itu. Ya. Baik ya. Paham ya penjelasan Ibu kali ini? Paham. Alhamdulillah. Kita aku nggak paham. Tadi penjelasan dari Ibu. Sekarang waktunya kalian nih untuk memahami atau untuk menerapkan tadi apa yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok. Kalau boleh tahu jumlah kelompoknya, jumlah siswanya ada berapa? 35. Baik, 35 itu nanti akan Ibu bagi menjadi 7 kelompok. Berarti satu orang 5 ya, satu kelompok 5 orang. Dan dalam pembagian kelompoknya akan Ibu bagi berdasarkan nomor urut saja. Dari bukan absen tapi dari berhitung 1 sampai dengan 5 berarti 1 sampai dengan 7 berarti ya. Ya, oke. Kita mulai hitungnya dari Ina ya. Dari Ina lanjut sampai ke belakang sampai oh ya, sampai Ucok. Baik, mulai berhitung. 5. Oke, baik. Sudah semua? Semuanya sudah berhitung ya? Sudah? Baik. Sekarang masing-masing dari kalian itu duduk berdasarkan kelompoknya. Nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, sampai dengan nanti nomor 7. Paham? Paham. Oke, untuk duduknya kalian bisa yang sebelah kanan Ibu di sini kelompok 1, di belakangnya kelompok 2, terus kelompok 3 di depan Ibu sini, kelompok 4 di belakang, 5 di sini, 6, lalu paling ujung sana adalah kelompok 7. Nah, sekarang kalian silakan berpindah menuju kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Ya. Baik.
Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja ini nanti akan Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Satu kelompok mendapatkan satu. Terus nanti kalian baca ya di di lembar kerja ini akan ada petunjuk. Nanti diminta kalian untuk menjawabnya. Ini Ibu bagikan dulu. Baik. Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Belum. Sudah, baik. Jadi di nomor 1 di situ disebutkan bahwa kalian harus mencari minimal 3 hewan invertebrata yang pernah kalian temui atau yang pernah kalian lihat, baik di televisi maupun secara langsung. Paham? Paham. Oke. Lalu setelah kalian menemukan atau menentukan kelompok itu, lalu nanti kalian tuliskan deskripsinya, baik dari morfologi maupun manfaatnya serta habitat yang mungkin ditemui. Paham? Paham ya? Oke, sumber yang kalian cari boleh dari buku paket, terus buku yang Ibu berikan minggu lalu juga boleh dari internet. Ya, paham ya? Paham. Oke, terus di nomor 2 akan disebutkan atau kalian akan diminta untuk menyebutkan satu spesies yang akan kalian gali lebih lanjut. Misalnya kelompok 1 akan membahas mengenai ubur-ubur. Nah, di ubur-ubur ini nanti kalian jelaskan nama latinnya apa, deskripsinya apa, lalu manfaatnya apa, serta dapat ditemukan di mana. Hasil diskusi kalian nanti akan kalian paparkan di depan kelas, ya. Sementara kelompok lain boleh menanggapi. Paham sampai di sini? Paham, oke. Ya, kenapa? Kenapa Ira? Sumbernya, sumber internet. Sumber internet itu boleh dari misalnya jurnal atau artikel. Pokoknya website yang mungkin terpercaya, bisa dari National Geographic atau mau ngabai, terserah. Yang penting valid datanya. Tapi hindari Wikipedia dan juga Blogspot, takutnya data yang diberikan kurang valid. Paham? Oke. Ibu beri waktu kalian mengerjakan ini selama 10 menit ya. Selama 10 menit Ibu harap waktunya cukup. Jadi kalian diskusinya akan berjalan dengan lancar dan juga nanti bisa dipaparkan ke depan. Paham ya? Oke, Ibu tunggu 10 menit. Baik, semuanya sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Sudah 10 menit tadi. Baik. Oke, untuk majunya kalian nanti maju setiap kelompok, paparkan apa yang telah kalian diskusikan bersama dengan kelompok tadi. Untuk majunya mau Ibu undi atau kalian sendiri yang akan maju? Oke, Ibu undi ya, atau Ibu yang menunjuk ya. Jadi yang akan maju yang pertama kelompok 5. Kelompok 5 Ina ya. Oke, kelompok 5 silakan maju. Kelompok lain mendengarkan ya, dan beri komentari jika kalian ingin memberikan komentar. Silakan kelompok 5. Oke, jadi kelompok 5 membahas mengenai Lynchia. Kalian pernah melihat Lynchia secara langsung? Iya, jadi Lynchia itu merupakan salah satu bintang laut yang berwarna biru. Lucu ya, berwarna biru. Karena selama ini yang kita lihat bintang laut itu warnanya krem atau enggak ya paling tidak warna oranye. Ternyata ini dia warna biru, ternyata lucu sekali. Dan Ibu pernah membaca juga, pernah melihat itu Lynchia ada di Pulau Pari. Ya, di Pulau Pari itu ada Lynchia ternyata, tepatnya di pantai Ibu lupa tapi namanya di pusat oceanografi LIPI di Pari itu ada. Iya, terima kasih. Terus ternyata bintang laut ini tadi dia bisa beregenerasi tubuhnya sendiri ya. Terus apa lagi yang kalian temukan? Oh, katanya bintang laut tidak punya otak. Wow, benar sekali. Sebenarnya bukan otak dalam artian otak untuk berpikir ya, tapi lebih ke pusat koordinasinya itu belum sepenuhnya diatur oleh otak, karena dia ini atau Echinodermata terutama invertebrata juga, bahwa syaraf dan sebagainya itu diatur oleh sebuah ganglion syaraf, bukan otak yang sebenarnya gitu. Paham ya? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5.
Selanjutnya kelompok 6. Silakan maju kelompok 6. Kelompok 6 membahas mengenai porifera. Iya, tadi SpongeBob ternyata. Iya, jadi SpongeBob itu masuk ke tadi, benar sekali, ke Desmospongia. Ya, terus ya poriferanya ini biasanya sih porifera ini kalau kita temui di pantai, itu dia bentuknya tertanam dalam pasir. Terus kalau kita sentuh biasanya yang masih hidup akan lembek, akan lembut gitu, empuk. Sedangkan kalau sudah tua atau sudah mati biasanya dia akan mengeras, karena tadi apa? Struktur dari kalkarnya sendiri, struktur dari porifera apa? Kalsium karbonat terutama. Iya, benar sekali. Baik. Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 6. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 1. Baik, silakan maju kelompok 1. Oh ya, yang lain mendengarkan, jika ada yang ingin tanyakan dipersilakan. Kelompok 1 membahas mengenai ubur-ubur. Aurelia, Rita. Ya, baik. Iya, kenapa? Ubur-ubur itu mempunyai tulang nggak sih, Bu? Oke, baik. Jadi ubur-ubur ini ada yang tanya, bagaimana kelompok 1? Apakah ubur-ubur punya tulang? Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa tidak punya tulang? Karena tadi dia saja masuk ke invertebrata, tidak bertulang belakang. Otomatis dia tidak memiliki tulang yang komponen tulang yang kita miliki sekarang. Selain itu tapi dia mempunyai racun. Oh, benar sekali, dia memiliki racun juga. Iya, tapi pada sebagian besar ya, atau sebagian besar ada yang memiliki racun, ada yang tidak memiliki racun juga gitu. Tadi ada yang masih ingat di Cnidaria, sel yang menghasilkan racun pada Cnidaria apa? Iya, Susi? Oh iya, benar, di sel nematosid dan terbungkus dalam satu kantong namanya nematosid. Oke, kita bertepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, sudah maju semuanya? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan merangkum kembali, akan mereview kembali sebelum kita tutup pelajaran hari ini. Ibu akan mereview kembali mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar invertebrata. Artinya apa invertebrata? Oke, tidak memiliki tulang belakang. Contohnya ada apa aja? Siapa yang akan menyebutkan? Iya, silakan Andi. Ada porifera, ada Cnidaria, ada Platyhelminthes, terus ada nematoda. Terus siapa lagi yang mau menyebutkan? Ada arthropoda, ada moluska, ada echinodermata. Benar sekali, kalian ini sudah mulai paham ya yang Ibu jelaskan. Tapi yang kalian paling ingat apa? Porifera, benar sekali. Karena SpongeBob ya tadi ingat ya, benar. Oke, benar. Itu tadi benar sekali yang kalian sebutkan, tadi ada berbagai film. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Tidak sulit kok tugasnya, tidak akan sulit. Karena tugasnya ini berupa kalian akan diminta untuk membuat peta konsep. Oke? Peta konsepnya ini nanti akan berhubungan dengan materi yang tadi Ibu sampaikan, ya. Paham ya? Terus nanti kalian buat peta konsep di kertas HVS, tidak perlu diketik. Kalian buat di kertas HVS. Lalu kalian tulis semua apa yang kalian ketahui atau yang kalian dapatkan pada hari ini tentang invertebrata. Dan dikumpulkannya minggu depan ya. Boleh diwarnai kok, boleh dihias, pokoknya sekreatif mungkin, asalkan kalian juga paham. Mengerti? Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan alat evaluasi. Maksudnya ini soal-soal ya, kumpulan soal dari materi invertebrata. Ibu minta kalian menjawab pertanyaan ini, ada 15 pilihan ganda. Kalian jawab di lembar jawaban ini juga sekaligus. Nanti kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya, paham ya anak-anak? Paham, oke.
Jadi kalian kumpulkan bersamaan dengan peta konsep yang ibu berikan, yang ibu minta, nanti kalian berikan di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah sudah, ibu rasa sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tadi yang telah kita review bersama, kalau animalia itu ada yang vertebrata dan invertebrata. Terus invertebrata dibagi menjadi beberapa kelompok, dan di masing-masing kelompok itu ada contoh-contoh hewannya dan pasti memiliki peran-peran yang berbeda-beda. Paham ya? Serta morfologinya juga beda-beda. Terima kasih, sekian pertemuan kali ini, sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.